Interval, itulah yang akan menjadi pembahasan kita pada video kali ini. Mungkin sebagian dari teman-teman udah nggak asing lagi, udah umum dengan istilah yang satu ini. Interval banyak digunakan dalam membuat sebuah komposisi lagu ya. Bisa dijadikan tema, intro ataupun outro. Karena emang bunyinya itu cukup melodis ya interval ini. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang interval, apa itu interval, kemudian bagaimana penerapannya dalam permainan gitar. Interval itu adalah jarak antara dua nada, bisa dari nada rendah ke nada tinggi ataupun sebaliknya dari nada tinggi ke nada rendah. Interval ini juga terbagi-bagi ya, ada namanya simple interval, ada chromatic interval, ada juga compound interval. Saya akan mulai dari simple interval dulu. Jadi jarak nada yang masih berada dalam satu oktav itu disebutnya simple interval. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan ya. Saya akan coba praktekkan simple interval itu kayak apa di gitar ya. Jadi untuk penamaannya atau penyebutannya itu interval terbagi dua. Ada yang disebutnya quantity, ada juga yang disebutnya quality. Nah, untuk quality itu penyebutan kayak unison, major, perfect, minor, augmented, diminish. Nah, itu disebutnya quality. Nah, untuk quantity-nya itu misalnya kayak gini nih. Saya akan coba mainkan di tangga nada C mayor ya. Jadi saya akan coba bahas simple interval di tangga nada C mayor. Nah, dari tangga nada tadi kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, angka-angka ini yang dijadikan sebagai kuantiti dari intervalnya. Oke, langsung aja misalnya dari nada C ke D. Ini disebutnya major 2. Nah, kemudian dari C ke E. Ini disebut major 3. Terus selanjutnya dari C ke A. Jarak dari C ke A ini disebutnya major 6. Oke. Terus ke C ke B. Ini disebutnya major 7. Dari C ke C yang lebih tingginya ini disebutnya oktav atau perfect 8. Nah, untuk 4 dan 5 dari C ke F itu disebutnya perfect 4. Terus C ke G itu disebutnya perfect 5. Nah, sekarang dari C ke C lagi. Artinya nadanya nggak berubah. Tetap di sini juga. Ini disebutnya unison. Saya coba ulangin lagi. Ini unison. C ke D major 2. C ke E major 3. C ke F perfect 4. C ke G perfect 5. C ke A major 6. C ke B major 7. C ke C yang lebih tinggi oktav atau perfect 8. Jadi interval yang masih berada dalam satu susunan tangga nada mayor tadi itu
biasa disebutnya diatonic interval. Saya coba kasih contoh di key yang lain ya, di tangga nada A mayor. Oke. Dari A ke B ini major 2. A ke cis atau ke C crash major 3. A ke D perfect 4. A ke E perfect 5. A ke F crash atau ke fis major 6. A ke gis itu major 7. Ini A oktav atau perfect 8. Nah, sekarang kita bahas chromatic interval. Jadi chromatic interval itu adalah interval yang tidak berada dalam susunan tangga nada mayor. Kalau di simple interval tadi ada major, ada perfect, dan ada unison. Nah, kalau yang ini di chromatic interval itu penyebutannya ada minor, augmented, dan juga diminished. Oke, sekarang saya akan bahas di minor intervalnya dulu. Nah, minor interval ini adalah interval mayor yang diturunkan setengah. Misalnya tadi kita di simple interval dari C ke D, ini jaraknya major 2. Nah, kalau chromatic interval itu misalnya minor nih, jadi major 2 ini diturunin setengah. Jadi dari C ke D, terus D nya diturunin di D flat. Jadi berjarak minor 2 dari C ke D flat. Oke, terus dari C ke E ini major 3. Nah, ini E diturunin setengah jadi E flat. Jadi berjarak minor 3. Oke. C ke E flat minor 3. Terus C ke A ini tadi major 6. Nah, A nya diturunin setengah jadi A flat. Ini berjarak minor 6. Terus C ke B major 7. Nah, B nya diturunin setengah jadi B flat, jadinya minor 7. Jadi kayak gitu ya, interval mayor yang diturunin setengah. Pokoknya yang dari mayor aja kuncinya. Mayor yang diturunin setengah jadinya minor. Sekarang ke diminished interval. Diminished interval adalah interval perfect dan minor yang diturunkan setengah. C ke G ini adalah perfect 5. Nah, nada G ini kalau diturunin setengah G flat, ini jadinya diminished 5. Nah, untuk minor yang diturunin setengah misalnya kayak gini nih. Dari C ke B flat ini adalah minor 7. Nah, minor ini kalau diturunin setengah lagi, jadi dari C ke sini itu jadinya diminished 7. Sebenarnya yang istilah ini sih lebih jarang digunakannya ya. Misalnya dari jarak sini C ke A ini lebih banyak digunakan major 6 untuk penyebutannya. Tapi secara teori minor yang diturunin setengah itu akan jadi diminished. Kayak gitu. Jadi
7, ini minor 7, kemudian ini nada ini diturunin lagi dari B flat ke A, jadinya diminish 7. Oke, jadi diminish interval tuh kayak gitu. Nah, untuk satu lagi yang ada di chromatic interval itu adalah augmented. Jadi augmented interval itu adalah interval mayor dan juga perfect yang dinaikkan setengah. Oke, saya mulai misalnya dari sini, C ke D itu major 2. Nah, D ini kalau dinaikin setengah jadi D crash atau dis. Jadi C ke dis ini disebutnya augmented 2 karena 2-nya naik. Oke, 2-nya naik setengah. Ini adalah major, 2-nya major naik setengah, jadinya augmented 2. Nah, terus ini perfect 4, C ke F dinaikin setengah, F-nya naikin setengah jadi fish atau F crash, jadinya augmented 4. Oke, terus ini perfect 5 dinaikin lagi setengah, jadinya augmented 5. Major 6, C ke A dinaikin setengah, jadinya augmented 6. Kalau teman-teman perhatikan tadi, banyak kita jumpain jarak nada yang bunyinya sama tapi penyebutannya berbeda. Nah, untuk kasus kayak gitu biasanya disebutnya enharmonic. Jadi nadanya sama, penyebutannya yang beda. Misalnya dari C ke sini nih. Ini bisa disebutnya diminish 5 kalau nada 5-nya yang diturunkan setengah. Perfect 5-nya turunkan setengah. Tapi ini bisa jadi augmented 4 karena nada F-nya ini yang dinaikin setengah, jadinya fish. Jadi tempatnya sama di sini juga. Jadi penyebutannya yang beda. Nah, sekarang di contoh yang lain. Dari C ke nada yang ini bisa disebutnya augmented 6 atau minor 7. C ke A major 6. Nah, kalau 6 yang dinaikin setengah jadinya augmented 6. Jadi nadanya A crash. Atau juga bisa ini disebutnya minor 7 karena nada 7-nya, mayor 7-nya yang diturunkan setengah. Jadi bunyinya sih sama di sini-sini juga. Kompon interval itu misalnya kayak gini nih. Dari C ke D itu kalau di simple interval itu kan major 2. Nah, sekarang D-nya ini kita pindahin 1 oktav atau kita naikin ya 1 oktav lebih tinggi, berarti di sini. Nah, jadi bukan dari sini ke sini tapi dari C ini ke D yang ini. Jadi D-nya lebih tinggi. Ini disebutnya major 9. Jadi sama-sama ke D. Nah, major 9 ini dari sini nih. Kalau kita urutin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kayak gitu. Ini adalah major 9. Terus misalnya dari C ke E, ini kalau di simple interval tadi major 3. Nah, E-nya ini kita naikin ke yang lebih tinggi nih, 1 oktav lebih tinggi. Jadinya bunyi
bunyinya kayak gini. Ini disebutnya jadi major 10. Terus C ke F, di sini perfect 4, kita naikin lagi, jadi di sini F-nya perfect 11. Jadi gampangnya sih sebenarnya tinggal ditambahin 7 aja. Kalau 2 tambah 7 jadi 9, major 2 jadinya major 9, major 10 dari major 3, perfect 4 jadi perfect 11, terus perfect 5, perfect 12. Jadi secara penyebutannya kualitinya tetap kayak major, minor, perfect, itunya tetap, cuman kuantitinya aja, angkanya yang bertambah, gampangnya ditambahin 7 aja. Jadi komponen interval kayak gitu. Jadi udah lebih dari 1 oktav ya. Nah misalnya dari sini C ke sini, ini bisa disebut augmented 9 atau juga major 10 nih diturunin setengah jadinya minor 10. Perfect 11 ini juga perfect sama. Ini F, saya pindahin di sini F-nya. Nah, dinaikin setengah jadinya augmented 11. Atau dari perfect 12-nya C ke G. Nah, G-nya diturunin setengah. Perfect 12-nya turunin setengah jadinya di minus 12. Jadi sebenarnya sama aja, kualitinya sama aja, cuman beda di kuantitinya aja. Jadi angkanya jadi lebih gede kayak gitu. Nah, selanjutnya saya akan berikan 2 buah contoh bagaimana penerapan interval ini pada permainan gitar. Di contoh yang pertama ini saya main do-nya itu sama dengan A. Jadi saya main di 3 crash ya. Interval yang pertama itu major 10. A, C crash. Terus ini minor 9. Nadanya cis ke D. Ini major 9, A ke B. Slide. Kemudian ke sini. Ini minor 10. Fis sama A. Jadi dari fis ke A. Minor 10. Terus ini major 10. Tambahin note yang ini, terus open senar 4 sama senar 1, ini major 9. Yang senar satunya saya hammer on di fis. Oke. Kemudian 10, B ke D. Major 10 dari A ke cis ke C crash. Terus
6, dari Fis ke D, terus ini juga minor 6, dari Gis ke E. Untuk interval yang dimainkan secara barengan kayak gini, jadi antara nada pertama sama nada keduanya dimainin bareng, itu disebutnya harmonic interval. Tapi kalau dimaininnya satu-satu nih bergantian, misalnya gini, itu disebutnya melodic interval. Gitu. Jadi ada harmoni, ada juga melodic interval. Oke, untuk di contoh yang kedua itu do-nya sama dengan G. Interval yang pertama major 10, ini G, ini B. Untuk tangan kanannya itu mainnya kayak gini. Jadi pertama barengan, terus 01, interval major 9, terus di slide dari C ke D. Nah, interval major 10, balikin lagi ke awal, minor 10, E, G, major 10 lagi. Oke teman-teman semuanya, semoga materi pada video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga teman-teman bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa buat kedepannya nanti. Jangan lupa untuk subscribe ya. Dengan subscribe channel ini, itu artinya salah satu bentuk dukungan atau support teman-teman semuanya pada channel ini. Tapi kalau belum subscribe ya nggak apa-apa. Yang penting video-video dari channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.